Halo guys, di rumah aja nih. Kali ini kamu gak bakal bosen loh, karena kamu bakal ditemenin Kia di Telkom Podcast. Halo, kenalin nama gue Kia Dinda Fadila, biasa dipanggil Kia. Kali ini gue mau ngomongin soal keluarga nih. Gue itu paling gak bisa sebenarnya kalau udah ngomongin keluarga gini, karena bawaannya nusuk aja gitu di hati. Tapi buat kalian apa sih yang enggak? Selamat mendengarkan. Keluarga. Kedengarannya singkat sih, tapi penuh makna. Hanya kata, tapi dapat dirasa. Keluarga itu menurut gue bukan sekedar menemani, tapi juga mengasihi. Mungkin nih ya, kalau setiap orang ditanya tentang apa arti keluarga, buku 1000 halaman aja gak cukup untuk nampungnya. Ya karena setiap manusia tuh akan berbicara sesuai pengalamannya. Cerita yang dibentuk oleh mereka mengenai keluarga itu yang gimana keluarganya pelakuin dia seumur hidupnya. Bahagia, sedih, kecewa, atau bahkan terluka, keluarga itu tetap bagian dari hidup kita. Mereka yang kenalin semua rasa itu ke kita. Walau kadang bikin kesel ya, bahkan kecewa, tapi coba deh kita berpikir sejenak. Kasih sayang mereka tuh seumur hidup, pengorbanan mereka gak ada batasnya. Apa iya dengan satu kesalahan di hari itu kita jadi benci sama mereka? Gak mungkin kan? Pasti sulit membenci orang yang selalu bersama kita. Ya walaupun mungkin enggan untuk berbicara, tapi kalau mereka terluka, pasti hati kita yang tergerak sendiri untuk nolong kan? Mereka itu gak pernah ngungkapin perasaannya, tapi apa yang mereka lakuin jauh dari sekedar perkataan. Meski kadang gak sesuai keinginan sih, tapi mereka selalu mengusahakan. Gak peduli seberapa hancur diri lo, keluargalah yang selalu siap memeluk, memegang erat tangan lo, menguatkan lo, dan mendorong lo sampai ke titik yang pengen lo tuju. Menurut lo, ibu itu sosok yang seperti apa sih? Mungkin yang sering kali terlintas, mereka itu sosok yang lembut dan penuh kasih sayang ya. Mereka mengerahkan seluruh jiwa raga, bahkan nyawa untuk anak-anaknya. Tapi kadang kita lupa, cuma karena ibu kita gak bisa baca suatu tulisan, karena matanya udah mulai rabun, kita sebut bodoh. Padahal mereka yang dengan sabar dan ikhlas ngajarin kita caranya membaca di waktu kecil. Iya kan? Hanya karena mereka gak mandi nih ya, karena badannya yang udah mulai rapuh, kita anggap mereka jorok. Padahal mereka yang selalu dengan sabar mandiin kita waktu kecil dulu. Meski kita bandel, dulu kita waktu kecil kalau lagi main terus disuruh mandi sama orang tua kita, pasti kita males kan, gak mau, dan kita malah lari-larian buat main lagi. Sesabar itu loh ibu kita. Kalau ayah gimana? Dia itu sosok yang gimana sih menurut kalian? Cuek ya? Tapi seru juga sih. Banyak banget sesuatu yang bisa dijadiin mainan sama ayah waktu dulu. Mungkin di waktu kecil dulu, kita nganggep ayah itu orang yang paling kuat ya yang kita temui. Tapi semakin hari, semakin kita dewasa, ayah mulai menua. Ototnya gak lagi sama. Tapi perasaannya tetap sama. Pengen anaknya bahagia. Pengen segala kebutuhan anaknya terpenuhi. Dan selalu menyertai agar kita meraih cita-cita yang kita ingin. Kalau bicara soal kakak ataupun adik, bawaannya kok males ya. Soalnya mereka itu nyebelin. Ada rahasia yang bocor ke mereka, pasti jadi bahan ejekan. Adanya mereka di rumah itu rasanya pengen keluar aja deh dari rumah. Mereka emang nyebelin sih, tapi kalau ada yang nyakitin kita nih, mereka yang bakal maju paling depan. Jadi so pahlawan gitu deh. Masing-masing keluarga itu punya keunikan tersendiri ya, dengan berbagai karakter dan kebiasaan yang udah sangat melekat di ingatan kita. Rasanya pengen banget deh balik lagi ke masa kecil di mana ungkapan rasa sayang dapat dilontarkan semaunya. Sekarang gengsi gak sih? Tapi meski gak disampaikan akan selalu dirasakan kok. Bukan lagi ayah, ibu, aku mencintaimu, aku menyayangimu. Tapi aku akan memperjuangkanmu
Aku akan memperjuangkan masa depanku untuk membahagiakanmu. Semoga suatu saat kita yang selalu minta uang jajan ini dapat menjadi seseorang yang dapat memenuhi segala kebutuhan orang tua kita dan dapat melukiskan senyum di wajahnya setiap saat. Semoga suatu saat kita yang selalu merepotkan menjadi seseorang yang membanggakan. Tapi apapun tujuan lo di depan, apapun kesuksesan yang ingin lo raih, gimana pun proses yang lo lalui saat ini, sesibuk apapun lo dan sehancur apapun hidup lo, tetap ingat keluarga lo. Luangin waktu buat mereka. Yang gue tahu, lo sibuk sekarang ini karena sedang memperjuangkan masa depan lo untuk kebahagiaannya kan. Tapi keluarga lo nunggu di rumah dengan kerinduan yang mereka pendem. Karena sejatinya mereka itu gak butuh materi lo. Mereka cuma butuh raga lo untuk nemenin ketika mereka gak bisa lagi ngambil gelas yang ada di rak. Ataupun gak bisa nuang air minum dari teko. Pesen gue nih ya, sejauh apapun lo pergi, tetap ingat sama keluarga. Jangan lupa arah jalan pulang. Mereka yang jadiin lo ada di titik ini. Mereka yang ngajarin lo kehidupan dan mereka yang selalu doain lo di setiap langkah lo. Pandemi COVID gini pasti lo kesel kan, karena gak bisa kemana-mana. Tapi lo sadar gak sih, momen ini tuh jadi kesempatan buat lo deket sama keluarga di rumah. Segala aktivitas lo bareng keluarga bikin lo makin tahu tentang kebiasaan yang ada di keluarga lo, yang mungkin lo udah lupa atau bahkan gak peduli. Kadang kalau lagi jauh sama keluarga gitu, apa sih yang lo rasain? Rindu, tapi gengsi kan mau bilang. Biasa dimasakin sama mama, dengan tahu tempe menu andalannya tuh, dilengkapi sama sambal yang bikin nagih rasanya. Terus dengan rakusnya papa yang ngerebut makanannya duluan, yang baru aja disiapin sama mama. Terus adek yang susah diajak makan karena sibuk sama mainannya. Tanpa sadar ternyata momen kayak gini tuh bakal dirinduin juga ya. Coba deh selagi di rumah gini, lo lebih peka ke mereka. Sekali-kali tanya, udah makan apa belum hari ini? Pasti mereka bakal seneng banget tuh, kayak abis kejatuhan duit sekarung. Kepedulian lo itu ibarat berliannya mereka. Berlian itu susah didapetin, sama kayak perhatian lo ke mereka. Susah. Kebersamaan bareng mereka mahal. Manfaatin deh nih masa pandemi ini buat bikin cerita-cerita menarik bareng mereka. Apalagi di bulan Ramadan ini nih. Seru banget kan yang biasanya lo ada di perantauan, tapi karena pandemi gini lo bisa sahur bareng keluarga di rumah. Lo bisa buka bersama bareng mereka. Ya walaupun sederhana, tapi nikmatnya luar biasa. Mau seburuk apapun keluarga lo, selagi lo masih bisa lihat senyum mereka, hidup lo masih jauh lebih baik dibanding orang di luaran sana. Punya keluarga yang lengkap itu patut disyukuri loh. Kalau lo ngerasa capek sama dunia lo, ingat aja keluarga lo lebih capek ngebesarin lo dan rutin semua keinginan lo. Gak apa-apa kalau lo mau ngeluh, manusiawi. Tapi jangan pernah lo nyerah sama apapun itu. Jangan lo bikin wajah orang tua lo yang selama ini ngebesarin lo ada setitik air mata yang jatuh karena perbuatan lo. Jangan. Luar biasa sih kalau penyebab jatuhnya karena suatu kebanggaan. Tapi kalau karena kecewa sama perbuatan lo, apa lo tega? Tenang, jangan terlalu dipikirin, jangan dijadiin beban. Gak apa-apa, lakuin segala sesuatu itu semampu lo. Lo mau berusaha aja orang tua lo udah bangga. Lo punya kemauan buat ngebahagiain mereka aja, mereka udah seneng. Sesimpel itu sebenarnya, asal lo gak lupa aja, asal usul lo itu dari mereka. Kayaknya kalau ngomongin soal kayak gini, emang gak ada habisnya ya. Bisa bikin kita larut dalam momen-momen kebersamaan bareng mereka yang gak kita sadarin ternyata itu berharga. Kira-kira apa sih yang pengen banget lo omongin ke mereka tapi belum kesampean sampai sekarang? Kalau gue sih saking banyaknya nih ya, cuman bisa gue ungkapin lewat makasih aja. Sekata doang sih, tapi ada berjuta titipan rasa di dalamnya. Oke deh, mungkin kalian punya cerita masing-masing nih, versi keluarga kalian sendiri. Gue tahu kok kalau realitanya itu pasti gak seindah sama isi podcast ini. Padahal gak ada yang bilang indah gak sih? Tapi ya udahlah ya, nyenengin diri sendiri. Kalau bukan diri sendiri, siapa lagi ya kan? Jadi curcol gini, daripada gue curcolnya berkelanjutan, mending gue akhirin dulu aja deh podcast ini. Thank you ya buat yang udah dengerin podcast gue. Jangan lupa stay safe and see you di Telkom Podcast selanjutnya.